Bagimu negeri jiwa raga kami. Bung, bagimu negeri jiwa raga kami. Ini komitmen kita semua lah. Komitmen kita semua. Dan kita yang punya komitmen ini kelihatannya, Bung, partai-partai ini semua keliengan. Keliengan, Bung. Khususnya partai koalisi. Kesukaran mencari cawapres. Partai koalisi yang lahir sebelum Masehi. Yang lahir sebelum Masehi. Karena ambisi Nasdem, dan itu ambisi Bang Surya, itu lebih parah lagi. Lebih parah, Bung. Begitu dideklarasikan, kita semuanya tahu. Kita semuanya menjadi saksi. Tidak bergerak, Bung. Tidak bergerak. Dan kalau kita telusur, kira-kira nih, Bang Surya ini, wah itu taubat itu. Itu taubatan nasuha. Wah tobatnya tobat kalau dia pikir tuh. Kenapa gue ngelawan anjuran presiden? Jangan buru-buru. Kenapa gue malah buru-buru? Gue mengira. Gue udah deklarasikan, why not the best? Ini among the best. Iya the best. Menurut pertimbangan situ. Tapi kenyataannya yang disebut the best itu sudah dipoles, Bung. Sudah dipoles dengan pesawat pribadi ke mana-mana. Membuang-buang waktu. Yohanes membuang-buang trust. Trust yang diberikan Bang Surya dibuang-buang begitu saja. Dan Bang Surya pasti nyesal. Nyesal, ini taubatnya taubat dalam politik. Tapi tidak ada yang bisa dilakukan. Tidak ada yang bisa dilakukan. Itu setiap kali mau bicara wapresnya si ini, yang satu ngamuk, yang lainnya ngamuk. Tidak ada kelar-kelarnya. Begitu juga, Bung, pasangan-pasangan yang konon merasa paling besar, didukung oleh kekuatan-kekuatan koalisi yang besar, toh tidak bisa apa-apa. Toh tidak bisa apa-apa. Besar koalisi bukan besar potensi. Besar koalisi bukan gambaran bagi kita bahwa itu sesuatu yang menjamin kemenangan. Tidak sama sekali. Kekuatan dunia pemilih, kekuatan kelompok-kelompok yang bakal memilih tidak ada dalam koalisi. Adanya di masyarakat. Mereka tidak terwadai. Mereka itu unorganized resistance. Ya terhadap siapa? Terhadap yang tidak disukai. Apalagi ngomongnya udah ngaco-ngaco. Yang tidak memilih Prabowo akan menyesal. Wah, kita lawan, Bung, yang tidak memilih Prabowo akan bersyukur. Yang tidak memilih Prabowo cerai. Wah, itu lebih keren lagi tuh, Bung. Ngawurnya ngawur, ngawurnya ngawur. Keren apanya. Tapi begitu pula suara-suara orang yang mendukung Pak Ganjar, Bung. Ada loh yang bersuara seperti seenaknya. Barang siapa bersuara tanpa ideologis,
tidak memakai dasar-dasar pertimbangan ideologis. Sesuatu yang kuat, sesuatu yang mendasar. Tanpa itu suara asal suara. Masa Yohanes mau dipasangkan sama Pak Ganjar? Pak Ganjar itu Wisnu yang merawat dunia, yang memelihara dunia, memelihara harmoni, memelihara keutuhan dalam hidup sak Republik Indonesia ini. Beliau penjaga Republik Indonesia. Bukan hanya satu teriakan tentang hubul waton minal iman. Bukan hanya itu, banyak bung suara yang dikeluarkan dari partainya, dari nasionalis, pemikiran nasionalis. Pemikiran nasionalis itu menumpahkan segenap perhatian yang sungguh-sungguh untuk kehidupan Republik. Prabowo memelihara kadrun-kadrun. Kadrun dianggap bukan kadrun. Mereka dianggap bukan golongan radikal. Mereka bilang kalian itu radikal, tapi cengol baik-baik. Saya tidak menganggap kalian radikal. Prabowo itu kepentingan sesaat, Bung. Pertimbangan hidupnya. Jangan. Orang yang hidup dengan pandangan yang orang bilang short term project. Short term project. Cara memandang jangka pendek. Rusak-rusakan tidak masalah di dalam jangka menengah, apalagi jangka panjang. Dia jangka pendek, asal dia menang, asal dia berkuasa. Tipologi Prabowo yaitu di situ letaknya. Nasionalisme tidak dipikirkan. Saya tentara, TNI lebih dari TNI. Ya mana TNI yang lebih dari TNI tapi pro kekuatan-kekuatan penghancur, kekuatan-kekuatan perusak kehidupan bangsa dan negara. Udah bisa, Bung. Nah, kalau suara-suara hanya dari satu suara, tapi itu kemudian menyebar kemana-mana, memasangkan Bung Ganjar sama Yohanes, itu memasangkan perusak, memasangkan ancaman kerusakan dan berhadapan dengan kekuatan merawat kehidupan. Mana bisa ingat, Yohanes itu kadrunnya kadrun. Yohanes itu sama dan sebangun dengan Prabowo, dengan short term project. Hidupnya dibingkai untuk kepentingan itu, ambisinya besar sekali dan tidak malu. Bung, yang menyalon-nyalonkan, memasang-masangkan Yohanes dengan Bung Ganjar, karena Anda nasionalis. Biarpun Anda bebas berpendapat, ya silakan, Anda sudah berpendapat, sekarang tiba masanya pendapat lain menghantam Anda. Dan Bung Ganjar itu yang keren, mau menyeruduk sekuat-kuatnya siapa saja dan apa saja yang menghalangi cara pandang, yang menghalangi komitmen, yang menghalangi semangat menghidupkan kehidupan rakyat, memberi rakyat kesempatan hidup adil dan makmur. Wow, seruduk Bung, dan banteng itu bull. Wah, malah sejenis bison di Amerika. Nyeruduk, mampuslah yang diseruduk. Kalau yang diseruduk itu gunung yang menghalang langkah-langkah perjuangan membuat rakyat adil dan makmur, gunung diseruduk. Digempur, Bung, digempur. Lalu bagaimana tiba-tiba spirit seperti itu akan dipasangkan dengan Yohanes, si perusak. Memalukan memakai nama Yohanes. Yohanes itu orang mulia tapi dipakai oleh orang yang tidak mulia. Dan orang yang tidak mulia itu ambisinya luar biasa. Lagi pula semua orang tahu di tingkat nasional sekarang ini, Bung,
Itu yang memalukan Bung Paloh. Memalukan. Dia punya jago, the bestnya the best. Tapi tidak laku, Bung. Tapi tidak laku. Nasibnya mencari wapres. Ditolak, di sana ditolak, di sini ditolak. Anda telah melihat fenomena. Dia ditolak di mana-mana. Lalu bagaimana? Jagoan kita. Cemerlang. Partai kita cemerlang. Kok mau mengambil sampah remah-remah seperti itu mau dipasangkan dengan Bung Ganjar, mau diangkat, mau diakomodasi ke dalam Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan? Ya boleh Anda berpendapat dalam demokrasi, boleh. Tapi pendapat itu kan dibangun di atas suatu landasan, rasionalitas. Dilihat partai kita sendiri kiblatnya seperti apa, nasionalisme itu mau apa, dan berhadapan dengan cemen-cemen receh-receh, barang yang gak laku. Waduh, seharusnya orang itu bersumpah setia. Mohon ampunan telah mengeluarkan suatu pendapat yang melukai partainya, yang melukai spirit calon presidennya, yang melukai berjuta-juta rakyat Indonesia yang mendukung presidennya. Kalau yang bersuara seperti itu orang luar, saya paham, Bung. Namanya orang luar, namanya orang nggak tahu PDI Perjuangan, nggak tahu nasionalisme punya spirit seperti apa, nggak tahu bagaimana PDI Perjuangan memandang geopolitik nasional, bagaimana PDI Perjuangan mengiblat kepada Bung Karno dan sejenisnya. Tiba-tiba Anda mengatakan itu mau dipasangkan sama Yohanes. Sebagai pendapat pribadi, silakan, namanya pendapat. Anda telah mengeluarkan. Tapi pendapat, waton pendapat, omong, waton omong. Menyakiti, Bung, menyakiti orang banyak. Menyakiti orang banyak. Dan Anda sendiri orang dalam, bagaimana tidak merasa risih dengan hal semacam itu? Berarti Anda ini tidak mengerti ideologi nasionalis, tidak mengerti geopolitiknya Bung Karno, nggak mengerti bagaimana Anda memanggul mandat konstitusi. Bung Ganjar memanggul mandat konstitusi itu. Bung Ganjar kesana kemari berbicara tentang itu. Yang terakhir ini yang paling teguh itu. Ibaratnya gunung pun akan diseruduk sekeras-kerasnya kalau gunung itu menghalangi langkah kita. Ya iya, Bung. Pasangan dengan Yohanes gandoli di belakang, memberati secara ideologis, lebih mengancam dari sudut ideologi keagamaan yang dia panggul ke sana kemari. Apa Anda lupa bahwa dia adalah perusak dalam pilkada Jakarta? Perusak yang kita kenang dengan perasaan jengkel dan penuh perasaan permusuhan. Jualan ayat dan mayat. Masa PDIP nasionalis mau menerima gagasan sinting seperti itu? Begitu, Bung. Begitu, Bung. Anda boleh ngomong, tapi ngomong karena kesukaran. Tanda Anda tidak tabah berhadapan dengan kesukaran. Bagi orang yang tabah menghadapi kesukaran, ya meditasilah. You meditasi, serahkan segenap kerutan Anda kepada Yang Maha Kuasa. Dan kemudian dialog dengan kawan-kawan. Dan kemudian mengingat lagi mandat yang dipakai, mandat yang dipanggul ke sana kemari. Seluruhnya itu tidak akan matching kalau Bung Ganjar dipasangkan dengan Yohanes. Bung Ganjar masih banyak, Bung. Kawan-kawan, masih banyak kawan-kawan kita. Tidak usah hebat-hebat. Lagi pula yang tidak usah hebat-hebat itu
saya yakin itu 3 kali lebih hebat dari Yohanes yang hanya bisa ngomong, nggak ada kerjanya, nggak ada bukti kehidupannya, nggak ada jejak dalam birokrasinya yang sudah lewat. Bung, saya menyampaikan ini dengan perasaan penuh komitmen, penuh rasa kebangsaan, karena kita memiliki suatu wawasan kebangsaan yang tidak murah, yang tidak bisa diremehkan. PD Perjuangan, seruduk. Bung Ganjar mengatakan seruduk, dan Bung Ganjar tidak lagi tertahan. Begitu Bung keadaan yang kita hadapi, dan kita tabah menghadapi banyak kesukaran. Ya hidup ya kesukaran. Salam Bung, salam, terima kasih.